Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Aji Saputra. Oke ya. Jadi ini buat persiapan pas kalian, saya akan memberikan beberapa contoh soal. Nah, sekaligus kisi-kisinya. Nah, jadi nanti kalian belajar dari sini saja, eh, cukuplah untuk buat UAS. Nah, oke, perhatikan ya. Oke, kita mulai. Ini latihan UAS. Oke, di persiapan UAS bentar. Oke. Persiapan BAS IPA Fisika. Oke, kita dapat mulai dari nomor 1. Perhatikan ciri-ciri gerak berikut. Percepatan gerak 0, percepatan gerak stabil, lintasan gerak berupa garis lurus. Nah, ciri-ciri gerak lurus beraturan ditunjukkan oleh nomor. Oke ya. Gerak lurus beraturan itu memiliki dua karakter yang jelas. GLB ya. Yang pertama V tetap. Yang kedua A-nya 0. Nah, kita cari kecepatan tetap atau konstan. Berarti ini. Oke ya. Kemudian percepatan 0. Nah, ini benar. Gerak lurus ya udah pasti lintasannya berupa garis lurus. Jadi yang benar adalah 1, 3, 4. Oke. Silahkan dijawab sendiri. Nah, apa jawabannya? Oke, seperti itu ya. Ini lintasan lurus, saya tambahin. Lintasan lurus ini dilihat dari namanya aja sebenarnya juga udah bisa. Orang namanya gerak lurus beraturan. Oke, selanjutnya nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Naik sepatu roda di jalan mendatar, bola yang dilempar vertikal ke atas, mobil sedang direm hingga berhenti, buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Naik sepatu roda di jalan mendatar, ya berarti kecepatannya konstan. Oke ya, karena kita nggak tahu dia nanti itu semakin cepat atau semakin lambat, ya kita anggap aja konstan karena kondisinya mendatar. Tapi kalau bola dilempar ke atas, udah pasti coba kalian lemparkan benda ke atas. Nanti akan lama-lama melambat. Nah, itu yang disebut dengan GL B diperlambat. Bola dilempar ke atas termasuk diperlambat. Oke ya. Kemudian mobil sedang direm hingga berhenti. Nah, namanya direm ya pasti melambat. Oke. Kalau buah kelapa yang jatuh ya dia dipercepat, namanya jatuh kan semakin cepat. Jadi ini jawabannya adalah 2 dan 3. Oke, selanjutnya nomor 3. Oke, perhatikan ya. Julia melakukan percobaan menggunakan bola dengan lintasan seperti pada gambar. Oke, dilihat grafiknya. Grafiknya itu adalah kecepatan terhadap waktu. Jadi, kalau lintasannya turun, jadi lintasan turun, maka V-nya naik. Loh, kok bisa gitu, Pak? Nah, lintasan turun. Jadi kalau kalian itu menurunin, misalkan jalanannya kok turun. Nah, kecepatan kalian kan nambah. Oke ya, jangan saya bikin V naik lah. V tambah gitu ya. V tambah. Nah, jadi kalau lintasannya turun, ada di jalan turunan, ya V-nya naik atau V-nya nambah. Tapi kalau lintasannya naik, ya V-nya berkurang. Jadi berlawanan ya. Lintasan turun V-nya nambah, kalau lintasannya naik berkurang. Contoh kalian ada di tanjakan. Nah, berkurang. Jadi yang tepat adalah grafiknya ya awalnya naik dulu. Awalnya naik dulu, kemudian turun. Nah, ini lintasan mendatar. Mendatar ya mendatar. Jadi kalau lintasan datar gimana, Pak? Ya V-nya tetap. Oke, nah silakan dipilih mana yang cocok. Ya, jadi awalnya naik, turun, datar. Ini datar ya, dianggap datar. Oke.
Nanti kalau ada pertanyaan silahkan komen atau langsung ke WhatsApp saya aja biar cepat fast respon. Oke, lanjut. Yang kedua. Oke. Yang kedua, yang nomor 4. Mobil melaju dengan kecepatan 36 km per jam. Jadi V 36 km per jam. Ini diubah ke meter per second dulu. Loh, kenapa, Pak? Ya diubah ke satuan internasional ya. Jadi ini 36, 1 kilo ya berarti 1000 meter. Kemudian 1 jam berapa detik? 3600. Coret, cret, cret. Nah, jadinya ini adalah 10 meter per second. Kemudian diketahui lagi A atau percepatan 2,5 meter per second kuadrat. Setelah 60 meter, S-nya 60 meter, VT-nya berubah menjadi berapa? Oh, sorry, ini tadi kecepatan awal ya. Oke. Ini pakai rumus yang mana, Pak? Nah, rumus GLBB. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S. VT kuadrat belum tahu, V0 kuadrat 10 kuadrat plus 2 kali 2,5 dikali 60. VT kuadrat sama dengan 100 ditambah 2 kali 2,5, 5 dikali 60, 300. Jadi VT itu adalah akar 400 ya. Akar 400. Berapakah akar 400? Jadi itu sendiri. 20 gitu. Oke ya, lanjut. 3 buah gaya bekerja pada sebuah balok seperti pada gambar. Hukum 1 Newton terdapat. Oke. Hukum 1 Newton itu syaratnya bendanya diam atau konstan, atau intinya tidak ada gaya. Sigma F sama dengan 0. Cari mana yang total gayanya 0. Contoh yang A. Yang A ya. Gaya ke kirinya 6. Nah, jadi syaratnya 0 itu apa sih, Pak? Syaratnya 0 ke arah kanan sama arah kiri itu sama. Itu 0. Jadi kalau kalian tarik-tarikan sama teman kalian, jadi kalau kekuatannya sama itu kan nanti bendanya nggak gerak. Nah, itu namanya hukum 1 Newton. Oke, yang A ke kirinya 6. Ke kanannya 8 sama 2. Oke, 8 sama 2 dikurang 6. Berarti kan 10 dikurang 6. Bukan 0. Yang B. Ke kanannya 4 sama 4, 8 ke kirinya 2. 8 dikurang 2 bukan 0. Yang C. Sorry. Saya salah lihat. Ini tadi yang B yang sebelah sana ya. Yang B ke kanannya 8 dikurangi 8. 0. Jadi kan gini ya. Ini kan totalnya 10 ke kanan. Ini totalnya 8. Ini totalnya 8. Ini totalnya 8. Seperti itu. Jadi yang C 8 dikurang 2 bukan 0. Yang D 8 tambah 4 malah 8 tambah 4 karena sama-sama ke kanan ya bukan 0. Nah, jadi tahu ya, hukum 1 Newton yang mana yang jawabannya 0. Seperti itu. Oke, nomor 6, lemari masanya masa 2 kg didorong dengan gaya F-nya 5 Newton. Percepatan lemari berapa? F sama dengan M kali A. Berarti mencari A adalah F per M. Nah, ketemu kan? 5 dibagi 2. 2,5 meter per second kuadrat. Oke ya. Selanjutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Tuas akan menghasilkan gaya kuasa paling kecil jika kuasa paling kecil itu terjadi jika keuntungan mekanik paling besar. Nah, itu kata kuncinya. Jadi kuasa paling kecil kalau keuntungan mekaniknya paling besar. Jadi kuasa paling kecil. Jadi kita nggak perlu tenaga banyak. Jadi tenaganya paling kecil jika keuntungannya makin besar. Jadi kuasa paling kecil jika KM paling besar gitu ya.
Kan namanya untung tenaga ya berarti tenaga yang kita keluarkan paling kecil gitu. KM rumusnya adalah LK per LB. Oke, kita cek satu-satu. Ini LK ya. LK lengan kuasa, LB lengan beban. Yang A kita cek KM-nya berapa? Iya. KM-nya yang A sama dengan LK-nya 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4. LB-nya 1. 4/1. Yang B. KM sama dengan 1, 2, 3. LB-nya 1. Ini berarti 4. Kalau ini seperti 3. C, kita hitung kuasanya 1, 2. Bebannya 1. Berarti KM 2/1, 2. Yang D, KM-nya kuasanya 1. Bebannya 1, 2, 3, 4. 1/4. Kuasa paling kecil berarti yang KM-nya paling besar. Mana yang KM-nya paling besar? Nah, yang A. Gitu. Lanjut ya. Oke. Nomor 8. Pernyataannya sesuai dengan gambar, yaitu ini kayak pemecah biji kenari ya. Jadi seperti ini nanti posisinya. Nah, ini ilustrasi gampangnya. Gambar saya agak jelek ya, nggak bisa sama kayak yang di situ. Oke. Yang penting paham lah kalian. Jadi ini titik tumpu di sini, ini beban di sini, ini kuasa. Ya. W, ini FK. Kuasa. Ini beban. Ini kuasa. Oke, pernyataan yang tepat ya berarti beban di tengah. Titik beban di antara kedua titik kuasa. Salah. Titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Oke, jadi beban di antara tumpu dan kuasa. Yang B. Nomor 9. Massa balok 10 kg diangkat menggunakan katrol ini gaya untuk mengangkat balok sebesar. Nah, cari bebannya dulu ya. W sama dengan M kali G. Masanya 10 kg, G-nya 10 meter per second kuadrat. Harus hafal G itu 10 meter per second kuadrat. Oke, keuntungan mekaniknya berapa ini? 1, 2. Karena F-nya arahnya ke atas. Jadi F itu adalah W per km. 100 Newton dibagi 2 ya berarti gaya yang diperlukan cukup 50. Jadi pesawat sederhana itu memudahkan ya intinya. Contoh, beban yang awalnya 100 Newton kita cukup menggunakan gaya 50 Newton. Seperti itu. Oke, lanjut. Keuntungan mekanik dari katrol berikut ini tinggal dihitung. Kita lihat F arahnya ke bawah. Jadi kalau F ke atas, jadi ini kan F gaya tarik katrolnya ya. F ke atas dihitung km atau termasuk km. Kalau F-nya ke bawah tidak dihitung atau tidak termasuk km. Oke, dihitung aja ini berapa berarti talinya? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti km-nya sama dengan 4. F-nya ini nggak ikut. Oke ya, sekarang berikutnya nih. Papan dipasang miring untuk menaikkan kotak seberat 10 kg. Nah, harusnya kalau berat itu satuannya Newton ya. Cuman ini diganti saja berarti massa. Oke, berarti cari beratnya dulu. M kali G lagi. 10 dikali 10, 100 Newton. Ketinggiannya 1,25 meter. Panjang papan atau S 5 meter. Pertanyaannya adalah gaya dan keuntungan mekanisnya. Kalau keuntungan mekanis bisa cepat. KM S per H 5 dibagi 1,25 berarti sama dengan
4. Oke ya, ini 4. Kemudian kalau gaya, F kali S sama dengan W kali H. F-nya dicari, S-nya 5, W-nya 100, H-nya 1,25. Berarti F sama dengan 125 dibagi 5. Jadi 100 dikali 125 kan 125. Ya, F-nya sama dengan 5 Newton. Oke. Lanjut. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang tepat tentang gear ditunjukkan oleh nomor gear. Tahu gear kan kalian itu? Gear itu kayak gear sepeda gitu loh. Nah, jadi pernyataan yang tepat tentang gear ditunjukkan oleh nomor. Mengubah arah gaya. Iya. Jadi contoh nih, misalkan gear kan ada banyak macam, ada ya. Ini gearnya saya gambar lingkaran aja nggak apa-apa. Ada gear yang dihubungkan tali. Ini nggak mengubah arah putaran. Tapi ada juga gear yang mengubah arah putaran. Contoh, yang nempel gini. Jadi kalau yang ini muternya searah jarum jam, jadi yang besar nanti muternya berlawanan arah jarum jam. Oke, jadi mengubah arah gaya, iya. Mengubah arah putaran, iya. Mengubah besar kecepatan putar, iya. Yang bukan adalah ini. Memperbesar usaha itu enggak. Jadi mengubah putaran. Oke, yang ke-13 ya. Ini contoh gear ya. Ada lagi gear itu gini. Sorry. Nah, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ini contoh gear. Contoh tuas jenis ketiga. Jenis 3. Tuas jenis 3. Ciri-cirinya adalah tumpu di tengah. Kok tumpu di tengah, sorry. Kuasa di tengah. Itu kan jenis pertama. Kuasa di tengah. Nah, mana yang kuasa di tengah? Gambar 1 itu tumpu yang di tengah ya. Ini tumpu yang di tengah. Gambar kedua beban yang di tengah. Nah, ini kan kalau tumpu gini. Ini kan gunting. Tumpu di tengah. Kalau gerobak itu gini. Ini yang di tengah beban. Jadi kalau ini kan TP, ini W, ini kuasa. Kalau ini tumpu, beban, kuasa. Nah, kita cek kalau yang ketiga staples. Staples itu gini. Yang ketiga. Oh iya, bebannya kan di sini. Ini beban, kuasa, tumpu. Oh, berarti 3 termasuk. Jawabannya antara B dan D. Ya, berarti nanti langsung aja dijawab yang 3 dan 4. Karena yang 1, 2 kan pasti bukan. Ini penjepit juga sama. Ini penjepit. 4 ini. Penjepit berarti ini beban. Buat naruh bebannya kuasa, ini tumpu. Oke, 3 dan 4 ya. Kuasa di tengah. Lanjut. 14. Aktivitas tubuh berikut ini bekerja berdasarkan prinsip pesawat sederhana. Menundukkan kepala dan meluruskan tangan. Menengadahkan kepala dan meluruskan tangan. Membengkokkan tangan dan menundukkan kepala. Menengadahkan kepala dan membengkokkan tangan. Oke ya. Jadi yang termasuk
adalah prinsip pesawat sederhana ya, yang menengadahkan kepala dan membengkokkan tangan. Itu jadi yang D. Perhatikan pernyataan berikut. Tujuan dari penambahan zat aditif pada makanan. Menambah cita rasa ya pasti. Meningkat nilai gizi enggak ya. Membuat makanan memiliki daya tahan lama iya. Membuat tampilan lebih menarik iya. Oke, lanjut. Beberapa orang merasa gelisah jika mengkonsumsi mengkonsumsi kopi. Nah, kecanduan kopi karena apa ya? Karena kafein. Kelompok zat aditif yang bukan narkotika dan psikotropika. Yang bukan narkotika dan psikotropika adalah alkohol, kafein, nikotin, bukan narkotika dan psikotropika. Ekstasi termasuk. Ya, Ritalin juga. 8 kelompok narkotika yang memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi. Heroin, kokain, ganja. Ini harus kalian hindari ya. Oke, lanjut. Gangguan pertumbuhan dan retardasi mental merupakan efek dari mengkonsumsi aspartam. 20 nikotin dalam rokok menyebabkan kecanduan ya. Nah, ini berarti jawabannya. Oke, terima kasih. Jadi kalian pas belajar dari ini saja. Kalau ada pertanyaan silakan WA atau komentar. Biar fast respon silakan WA saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.